Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para bunda semua, ibu-ibu jamaah masjid, ini masjidnya At-Tawwab ya, Masjid At-Tawwab dari Yayasan Al-Bayan juga ya. Kita doakan sehat walafiat. Ada kepala sekolah dari TK Al-Bayan dan wakil kepala sekolahnya Ibu Nur Laila dan juga Ibu Labibah Al-Qadri. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu komite yang coklat-coklat. Jadi kalau acara di sekolah yang paling riuh ibu komite. Kalau nggak ada mereka nggak jadi acara, Bu. Betul ya? Kita doakan juga ibu-ibu komite ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat. Dari tim Khadijati juga yang membersamai kita, mudah-mudahan beliau semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua yang hadir, para bunda ya. Luar biasa, saya tadi dapat info ustazah katanya jamaah udah duduk di sini dari jam 7 pagi. Oh iya, serius? Masya Allah. Dari jam 6 udah ada yang duduk? Ada yang dari habis subuh dari sini? Saya mau tanya, yang udah duduk dari jam 6 pagi, suaminya udah izinin apa belum? Nah, suaminya udah dimasakin apa belum? Anaknya sudah diurus atau belum? Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita ada keinginan untuk berangkat taklim, berangkat liko, pengen ngaji, tapi kewajiban utama fitrah kita sebagai perempuan, posisi kita kan istri, posisi kita kan ibu. Jadi ada kewajiban fitrah yang harus dipenuhi apa? Bertanggung jawab terhadap kebutuhan domestik, ngelayanin pasangan, beresin rumah, ngelayanin anak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak ditinggalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Tema kita hari ini luar biasa sekali. Ini temanya agak berat sebenarnya. Ya, biasanya kan kalau ibu-ibu senangnya temanya rumah tangga. Betul ya? Kalau nggak rumah tangga ya bahasan keluarga ataupun yang sehari-hari. Ini temanya luar biasa. Saya dapat info, Allah bukan pilihan, melainkan satu-satunya cinta untukku. Ini udah bahasannya tauhid, ibu-ibu, tinggi. Jadi hari ini kita nggak ngaji keluarga, tapi ngajinya ngaji tauhid ya. Kalau kita membahas tentang Allah, bahasan ini adalah bahasan utama. Jadi suami istri, ini pasti nanti nyambung lagi ke keluarga nih. Suami istri yang Allah beri as-sakinah, ketenangan, al-mawaddah, rasa cinta, rahmah, rasa penerimaan satu dengan yang lain, adalah mereka yang dalam menjalani kehidupan rumah tangga selalu diutamakan untuk Allah. Saya mau tanya sama para bunda yang hadir. Para bunda menikah dulu ya, dulu begitu mau menikah tujuan utamanya karena apa? Benar? Benar kan? Benar karena ibadah. Coba kita jujur-jujuran aja deh, dulu mau nikah niatnya karena apa? Karena umurnya udah tua. Oke, ada lagi yang lain? Karena saya nggak mau nih direbut sama orang, ustazah. Terus saya nikahin deh katanya ya. Atau ada lagi niatnya yang lain?
bonus dari Allah. Maka kalau ada orang setelah menikah punya anak, dia dapat bonus. Yang belum punya anak jangan sedih, bonusnya bukan cuma anak, tapi ketenangan, punya suami yang solih, punya kehidupan rumah tangga yang diberkahi, itu juga bonus dari Allah. Maka nikah itu banyak tujuannya. Satu, menjaga diri dari hal yang haram. Yang kedua, menyalurkan nafsu kepada yang halal, menjaga syahwat kita untuk yang halal. Yang ketiga, mencari ridha Allah. Dan yang keempat, mengharap keturunan yang solih dan solihah. Tetapi dari semua tujuan yang ada, tujuan utama yang harus kita dapatkan adalah ridha Allah. Dapat ridhonya Allah. Saya nikah, saya punya suami, saya ngedidik anak, saya datang ngaji, saya mendirikan sholat, niatnya bukan apa-apa, tapi apa? Lillah, untuk Allah. Makanya para bunda sekalian, tiap kita sholat, 5 waktu kita jalankan, di situ selalu kita baca dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, semua yang aku lakukan, hidupku bahkan matiku tuh untuk apa? Untuk Allah. Tapi kalau kita kembali kepada bahasan, Allah itu bukan pilihan satu-satunya untukku. Maka yang menjadi pertanyaan penting, kalau ada pilihan datang kepada kita disuruh milih, Allah kah atau yang lain? Kita jawab ini, Allah bukan pilihan karena Ia satu-satunya untukku, nggak perlu pakai mikir lagi. Bu, saya pengen kita kembali flashback dulu di zaman Nabi SAW. Pertama kali Islam hadir itu dakwah Nabi secara sir, sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan. Dan orang-orang yang masuk Islam itu disebut dengan asabiqunal awalun, mereka yang pertama kali masuk Islam. Bahkan mereka masuk Islam pun sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Gak ada tuh kayak ibu-ibu duduk dari jam 6 pagi udah di majelis ilmu, udah datang ke masjid. Orang zaman dulu di zaman Nabi SAW, para orang-orang asabiqunal awalun kalau pengen ketemu Nabi ngumpet-ngumpet, ngakuin dirinya masuk Islam, ngumpet-ngumpet. Gak kayak kita sekarang yang udah dikasih kemerdekaan dalam beragama. Ada dulu salah satu asabiqunal awalun dari kalangan perempuan, namanya Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat, perempuan yang pertama kali masuk Islam. Tetapi ketika tuannya tahu Sumayyah binti Khayyat masuk agamanya Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Sumayyah mendapat penyiksaan setiap harinya. Ini gara-gara mempertahankan tauhidnya, cintanya kepada Allah. Kan kita mah nggak sampai disiksa, Bu, betul nggak? Ibu gara-gara sholat ada yang nyiksa nggak? Enggak. Suami nyiksa nggak? Kita sholat bebas, ngaji bebas, pakai jilbab bebas, ya, menyebut kalimatullah kita bebas, bertasyahud kita bebas. Di zaman Nabi semua terkekang. Karena waktu itu orang ketakutan masuk agamanya Nabi Muhammad. Kenapa? Banyak para abu-abu dari kalangan kafir Quraisy yang menghalangi dakwahnya Rasul. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bosok, itu semua abu kumpul, ya, gak suka dengan dakwahnya Nabi. Datanglah Sumayyah dengan Islam yang dia peluk saat itu. Dia memeluk agama Islam. Orang-orang kafir Quraisy murka. Diseretnya Sumayyah ke tengah padang pasir, ditelanjangi, tidak pakai pakaian sehelai pun di tengah padang pasir yang panas. Ya Allah ya Rahman, disiksa dengan siksaan berat setiap harinya. Apa keinginan kafir Quraisy saat itu? Wahai Sumayyah, keluar engkau dari agama Muhammad. Masihkah engkau bertahan dengan agama Muhammad? Maka Sumayyah tetap menjawab. Apa jawabannya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allah. Suaminya dibunuh, dia nggak gentar, masih diakuin Allah. Anaknya dibunuh. Nah, perempuan ini kelemahannya ada pada anak, ya, kelemahannya ada pada anak. Berarti sama suami nggak sayang dong. Ya, banyak yang kalau udah biarin dah,
case-nya ya, atau kisahnya adalah ibu-ibu itu paling gak suka kalau anaknya diomelin sama suaminya. Kalau anaknya kena bentak sama suaminya. Ustazah, saya paling kesel kalau anak saya diomelin suami saya. Kecuali yang boleh ngomelin saya doang, emaknya. Kalau emaknya ngomelin gak masalah. Tapi kalau bapaknya yang ngomelin, ya Allah, sakit hati saya, kata ibu-ibu. Ya, melihat anaknya dicubit sama bapaknya atau dibentak, diomelin. Kita yang meradang. Jangan dong, ini anak aku yang lahirin. Padahal anaknya bikin salah. Tapi kalau suami yang ngomel, kita marah. Tapi kalau kita yang ngomel, ya nggak apa-apa, orang saya ibunya. Kan curang, dia juga bapaknya kok, gitu ya. Nah, ini perempuan itu biasanya titik lemahnya ada pada seorang anak. Kalau pilihannya sudah anak, perempuan akan mengatakan apapun akan saya lakukan demi anak saya. Ini makanya dalam buku Psikologiatul Mar'ah disebutkan bahwa perempuan itu punya satu sifat dalam dirinya namanya masochisme. Apa itu masochisme? Masochisme itu adalah sifat pada perempuan di mana dia rela menyakiti dirinya sendiri untuk mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Ibu-ibu, halo. Ibu, ngelahirin sakit nggak? Tapi kenapa mau berkali-kali? Dipaksa suami. Sakit nggak ngelahirin? Menyusui sakit nggak? Sakit. Ada yang kena mastitis, ada yang sampai lecet berdarah. Ya Rob, ada yang harus dirawat di rumah sakit, dioperasi bahkan. Ya, menyusui sakit, melahirkan sakit, hamil pun sakit, belum ngidamnya payahnya, ya berubahnya bentuk tubuh. Itu kita lagi nyakitin diri kita nggak sih sebenarnya? Iya kan? Nyakitin diri kita kan? Tapi setelah kita melahirkan, melewati rasa sakit yang ada, bahagia atau tidak? Suara anak kedengeran, wah, ya Allah, dalam hati. Gak kerasa sakitnya jahitan ini, biarpun kata bukan dijahit lagi, udah diobras. Itu kan sekarang banyak orang yang lahirin bukan lagi dijahit, tapi diobras. Ya, saya nggak tahu model obras itu gimana ya. Iya. Bahkan dia bilang, ya Allah, Mas, rasanya dijahit, diobras ini udah nggak kerasa. Kenapa? Kalah dengan rasa bahagia saya melihat dan mendengar tangisan bayi yang ada. Itu masochisme namanya. Kita rela menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan banyaknya kasus ada orang berjuang ketika melahirkan. Perempuan ini kalau dia mampu melahirkan, dia selamat, maka pahalanya banyak. Kenapa? Dia mengorbankan dirinya. Berapa urat yang putus, ya, berapa banyak hal baik dalam tubuhnya, fisik yang akhirnya rusak gara-gara melahirkan. Dia dapat pahala dari Allah. Andai kata dia wafat dalam keadaan melahirkan, maka dia terhitung syahid berjihad di jalan Allah. Ini balasan buat para perempuan yang berjuang dan rela menyakiti dirinya untuk anak-anaknya. Masya Allah, banyaknya kasus ketika sedang melahirkan. Ada yang kena penyakit, ada yang preeklamsi, lagi rame tuh ya. Tiba-tiba tensinya tinggi, tiba-tiba harus diselamatkan salah satunya ibunya atau bayinya. Ini saya banyak dengar kasus begini, ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua ya. Kata dokternya nanya, Pak, ini harus diselamatkan salah satu ibunya atau anaknya. Maka keluarga akan menjawab. Tapi ketika ibunya ditanya, banyak ibu yang menjawab, anak saya aja, masih panjang ke depannya dia. Kalau saya mau udah lah, katanya. Ini kan salah satu masochisme. Sayanya nggak apa-apa, sakit, yang penting anak saya jangan. Atau kalau anak lagi demam, lagi kena sakit, ya demam deh, semalaman gak tidur. Kan ibu itu juga nggak bisa tidur kalau anaknya sakit demam. Dicek pakai termometer berapa jam sekali, dikasih obat, nggak tenang, dengar tangisannya kebangun kita. Sering kali seorang ibu bilang, ya Allah, biar saya aja yang sakit, jangan anak saya, kesian dia masih kecil. Betul nggak? Sering nggak begitu? Itu sekali lagi ibu-ibu adalah sifat perempuan yang rela menyakiti diri untuk mendapat kebahagiaan. Ya Allah. Sumayyah binti Khayyat ditantang kala itu anaknya akan dibunuh nih.
anakmu kami bunuh. Perempuan getir kalau disuruh pilih anak atau yang lainnya. Tapi Sumayyah, dia tidak menjadikan itu sebagai pilihan. Dia bilang apa? Allah Ahad, Allahu Ahad, Allah As-Samad, Allah satu-satunya. Maka dia berkata, tetap pilihanku pada keyakinanku untuk Allah. Anaknya mati dibunuh oleh kafir Quraisy. Itu Sumayyah di zaman Nabi. Kalau kita belum tentu sanggup, kalau kita udah saya aja udah biarin lah, ya. Atau ada orang datang nih, ini biasanya yang sering dan gampang tergadai akidahnya adalah orang-orang yang sedang butuh biaya, ya. Ada banyak, mohon maaf, kristenisasi. Kedengaran nggak suara saya ibu-ibu? Ya, harus pindah agama yang lain, ya. Dengan pemberian sembako, beras, cuman beras dikasihnya. Tapi gara-gara butuh kita mau pindah agama. Jadi dua nih, orang menggadaikan akidah, satu perekonomian, yang kedua karena cinta. Dididik dari kecil, disekolahin agama, dipondokin, begitu udah besar ketemu sama orang yang dicinta, beda agama, demi cinta dia rela menggadaikan akidah keluar dari Islam, murtad. Banyak kan? Banyak. Gara-gara perekonomian, ibu ditawarin, ibu-ibu yang datang hadir nih, mau gak dikasih duit 5 miliar? Benar? Mau atau tidak? Mau ustazah, tapi syaratnya apa dulu? 5 miliar tapi harus pindah agama, mau gak? Ditambahin deh 10 miliar. Benar? Ya udah 20 miliar. Sebanyak apapun ustazah saya nggak mau, karena Allah bukan sebagai pilihan satu-satunya. Ini banyak orang yang mudah dengan entengnya dia menggadaikan akidahnya sebab perekonomian, kebutuhan anak saya belum makan, ya udah saya nggak apa-apa pindah agama. Karena saya cinta, ya udah dia ganteng, makan gantengnya. Karena pernikahan itu ya yang membuat bertahan tenang di dalamnya satu rahmah paling utama. Ya, bukan mawadah, bukan sakinah, bukan rasa cinta. Cinta 5 tahun hilang. Ibu-ibu deh, suami masih ada kan di rumah ya? Masih cinta kan? Benar. Mau ganti apa enggak? Tapi kadang-kadang kan cinta kita turun naik. Kadang-kadang kita jenuh. Makanya kalau dalam rumah tangga ada masalah, ya cintanya sedang turun. Kayak iman nih. Iman itu kan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Itu kalau kita buka Sahih Bukhari dalam babul iman, ya, bab tentang keimanan. Ada banyak hadis yang disebutkan tentang keimanan, al-iman billah, keimanan kepada Allah. Salah satu hadis yang masyhur adalah al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang kita semangat, kadang kita futur ibadahnya males. Ya Allah, sholat lagi semangat. Kenapa? Karena banyak orang yang tauhidnya harus dilatih lagi. Kenapa sih iman bisa naik turun? Kan jawabannya ada pada diri kita sendiri. Maka yang jadi konflik atau permasalahan dalam diri kita, banyak orang yang imannya turun, bahkan sangat turun sekali dan jauh dari Allah, bisabab dia beribadah hanya karena momentum, waktu dan tempat. Ada orang solehnya kalau lagi umroh sama haji, berangkat ke Mekah Madinah, dari rumah udah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wah, udah talbiyah, ya Allah saya mau ke Mekah Madinah. Nyampe ke bandara Jeddah, dia sujud syukur, ya Allah saya nyampe juga ngeliat Mekah Madinah. Sampai ke Mekah ada hotel mewah, makanan enak, dia biarin. Saya nggak mau, ya Allah saya mau ibadah. Dia itikaf, dia nggak pernah balik ya ke hotel, udah menetap aja di masjid. Dia sholat sunnah sebanyak-banyaknya, dia tawaf ibadah. Begitu sampai pulang ke rumah, inilah. Maka kalau ada orang nanya apa ciri-ciri mabrurah, makbulnya seorang hamba habis ibadah haji dan umrah, kata para ulama, cirinya adalah salah satunya dia akan menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya.
Jadi kalau ada orang pulang umroh, pulang haji, gibahnya makin getol. Kira-kira mabrur apa enggak? Ada orang pulang haji sama umroh, makin gila kehormatan. Nih saya haji udah 5 kali, panggil saya Bu Haji 5 kali. Kan pernah ada filmnya dulu tuh, tukang bubur naik haji. Ya Allah, Haji Muhyiddin, kita kenal bener ya Bu ya. Ingat bener sama Haji Muhyiddin, itu jadi gambaran di masyarakat. Haji Muhyiddin haji 3 kali, udah gitu Pak RT juga, maka panggilnya adalah Pak Haji RT 3 kali Muhyiddin. Udah begitulah pokoknya. Ya Allah ya Allah. Jadi ternyata orang ibadah haji atau umroh itu dilihat mabrurnya bukan saat di Mekah Madinah, tapi after ibadahnya, setelah dia kembali ke tanah suci. Masih nggak kau sesoleh dan soleha ketika berada di Mekah Madinah? Karena banyak orang yang soleh dan soleha hanya karena tempatnya apa? Mekah Madinah, nyampe Joglo ya begitu lagi. Ya, abisnya di Joglo nggak ada Masjidil Haram katanya, nggak ada Masjid Nabawi. Ditanya sama orang, Bu Haji ngapa kagak sholat? Sholatnya udah saya rapel di Mekah. Karena orang yang sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih utama dibanding sholat di masjid lainnya. Jadi saya kemarin 12 hari umroh saya kumpulin di Mekah Madinah semuanya. Nah ini salah kaprah, ya, salah kaprah. Maka dia ibadah hanya karena tempat, nutup aurat lagi di Mekah Madinah, jadi ukti yali-yali, kalau sekarang yali-yalali katanya. Yali, Masya Allah, soleha bener di sana. Berapa banyak orang yang ketika umroh haji dia tutup aurat, bahkan sangat bagus menutup auratnya, nyampe sini langsung kebuka, baru turun dari pesawat udah dibuka baju sama jilbabnya. Ya Allah, banyak itu. Saya dulu pernah Bu, tahun 2014 saya bawa jamaah umroh yang berangkat waktu itu sekitar 40 orang. Kita naik pesawat pulang nih ke Indonesia, pesawatnya Arab Saudi gitu. Begitu turun ada jamaah padahal bareng sama kita, baru kelar umroh tuh, tapi bukan dari travel saya nggak tahu dari mananya ya, karena ada beberapa travel. Itu Masya Allah ya. Jadi mohon izin, mohon maaf ya, saya sangat mencintai orang-orang yang bercadar ya, yang sudah menutup aurat sebagai Mbak Tami ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau-beliau yang sudah lebih kafah dari kita ya. Jadi itu dari mulai bandara Jeddah beliau pakai cadar Mbak Tami, menutup sangat sempurna, bagus sekali. Tapi saya kecewa, ternyata itu cuma tren beliau saat ibadah umroh. Bagus sekali, sudah mengikuti pakaian orang-orang yang ada di sana. Begitu turun, naik pesawat masih satu barisan sama saya, mulai dibuka cadarnya. Ya nggak apa-apa ya, karena kan cadar itu ada yang menganggap wajib, ada yang menganggap sunnah para ulama. Tapi begitu turun, keluar dari bandara imigrasi, jilbabnya dibuka, gamisnya dibuka, dipakai baju seksi lagi. Allahu Akbar, saya bilang. Kenapa saya kenal dan ngeh? Karena duduknya satu pesawat masih sebarisan saya. Udah ketemu dari Jeddah gitu. Saya bilang ya Allah ya Rabb. Gitu. Itu saya nggak tahu yang kaget saya aja atau teman-teman dari satu agen travelnya juga ya. Artinya apa? Banyak orang yang ketika ibadah umroh atau haji, ini kan kata para ulama gini, ada orang-orang kaya yang kalau niat umroh ke sana niatnya cuma jalan-jalan. Kebanyakan orang kaya kalau umroh atau haji niatnya jalan-jalan. Orang alim banyak yang salah niat ketika umroh, niatnya adalah untuk kehormatan. Ya, dan banyak ada juga yang niat ke sana untuk berjualan. Maka mana niatnya yang diterima? Yang niatnya karena Allah. Itulah kenapa suami saya bikin buku ya. Jadi pulang umroh waktu itu kita habis bimbing jamaah, suami saya bikin buku. Apa judul bukunya? Kebetulan saya nggak bawa ya, tapi insya Allah yang mau nanti boleh infoin ke saya ya. Ini promosi dikit nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Judulnya adalah Ke Baitullah Tapi Tidak Bertemu Allah. Jadi banyak orang secara zohirnya ke Baitullah, tapi nyampe sana mah nggak ketemu Allah. Dia panggil tuh Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka
baik katanya. Senang nggak digituin sama Allah? Enggak deh, nggak usah labbaik kata Allah. Ya, aku nggak mau menuhin panggilanmu. Banyak orang yang kalau kita lihat secara zahir, nyampe sana cuma jalan-jalan, foto-foto, bikin konten. Ibadahnya, tawafnya, sa'inya, tahallulnya, ngambil mikotnya, niatnya jauh dari kata kafah sempurna. Maka ya Allah ya Rahman, saya kalau umroh, saya bilang sama jamaah, Bu, semua kita tajdid niat, kita perbarui niat. Jangan sampai kita jadi orang benar cuma di tanah suci. Karena tanah suci itu nggak menjamin juga semua orangnya baik, betul nggak? Begini ibu-ibu, tempat baik tidak pasti isinya orang baik semua. Dan tempat tidak baik tidak pasti isinya orang tidak baik semua. Buya Hamka pernah ditanya sama seseorang, wahai Buya, saya kan pernah umroh katanya ibadah haji ya ke Mekah Madinah. Katanya itu kota suci, ya tempat yang Allah jaga. Tapi kok di sana saya banyak melihat perempuan-perempuan nggak benar. Maka Buya Hamka menjawab, saya ke Amerika, alhamdulillah yang ditemuin yang benar-benar yang baik-baik. Artinya apa? Kita itu kemanapun kita pergi akan ditemui dengan apa yang kita pikirkan dan kita cari. Paham gak maksudnya? Jadi biarpun niat kamu ibadah umroh atau haji, kalau nyampe sana yang dicari masih dunia, masih selain Allah, itu yang kamu temuin. Tetapi sekalipun kita ke negara-negara non-muslim, ya, yang makanan halal aja susah, cuman yang kita cari tetap ridho Allah. Saya jaga diri saya dari yang haram. Saya nggak mau ya Allah yang haram-haram itu di depan pandangan mata saya. Itulah yang akan Allah hadirkan. Maka seseorang tergantung dengan niat apa yang dia lakukan. Gitu. Ini orang ibadah bukan karena Allah. Kenapa? Karena tempat Mekah dan Madinah. Nyampe ke rumah ke Indonesia berubah lagi keimanannya, yang kus lagi. Kenapa? Dia nganggep Allah cuma ada di Mekah Madinah. Di Joglo mah nggak ada Allah katanya. Mekah Madinah tuh yang ada Allah. Kedua, ada orang beribadah hanya karena waktu masuk bulan suci Ramadan. Seminggu lagi Ramadan, lagu-lagu Ramadan, syair-syair Ramadan udah bertebaran di mana-mana. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Udah getar hati kita, ya Allah, rindu bener baru denger lagunya tuh. Ya, udah ada iklan-iklannya menyambut bulan suci Ramadan. Seminggu lagi. Begitu masuk Ramadan, solehnya bukan main, sholat raweh duduknya paling depan. Baru kelar makan, udah langsung lari ke masjid. Ya, kenapa? Saya nggak mau ketinggalan, nggak kedapatan tempat. Saya paling depan, raweh malam pertama. Padahal orang itu dihitung Ramadannya ya menjadi ini ayat yang sering kita dengar. Kita bahas Ramadan dikit nggak apa-apa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata Allah, orang yang bisa melewati Ramadan dengan sebaik mungkin mereka akan dapat gelar ST. Apa itu ST? Sarjana takwa. La'allakum tattaqun. Siapa yang dapat ST itu? Mereka yang setelah Ramadan berakhir, setelah Ramadan meninggalkan kita, jadi orang yang lebih baik lagi. Diistiqomahkan. Ya, sholat malamnya bukan cuma tarawih di Ramadan, tapi tahajudnya after Ramadan dilanjutin, puasa sunnahnya dilanjutin, nutup auratnya dilanjutin. Banyak orang yang jadi hamba Ramadan dan kemudian kembali ke setelan awal kalau Ramadan udah kelar. Hari pertama Ramadan tiba-tiba nutup aurat, pakai jilbab, pakai gamis. Kata orang, Masya Allah, pakai jilbab. Iya, ini kan bulan suci Ramadan gitu. Begitu habis sholat Idul Adha dibuka lagi, pakai ukensi lagi. Loh, kok dibuka jilbabnya? Kan Ramadannya udah kelar gitu. Sekali
kembali lagi, orang ini bukan hamba Allah, tapi dia hamba Ramadan. Dia hanya menganggap Allah ada bulan Ramadan, tapi kalau selain bulan Ramadan Allah nggak ada katanya. Padahal kita, tauhid kita yang harus diperbaiki, bahwa Allah itu fi kulli zaman wal makan. Setiap bulan Allah ada, setiap waktu, setiap menit Allah nyaksiin kita. CCTV Allah di mana-mana. Allah kirim CCTV yang luar biasa. Malaikat raqib dan nanti kanan kiri itu CCTV Allah. Makanya jangan jadi hamba Ramadan, tapi jadi hamba Allah. Kalau kita jadi hamba Ramadan, bulan Ramadan doang kita solehnya, takwanya, kelar Ramadan habis, nggak ada lagi sisa ketakwaannya. Jangan jadi hamba Mekah Madinah, sampai ke Mekah Madinah ibadah nutup aurat rajin, pulang ke asal masing-masing, kembali lagi ke setelan awal. Sekali lagi, Allah bukan pilihan, Allah satu-satunya. Makanya tingkatan tertinggi seorang hamba, ya, bukan hanya ketika yazid imannya, ketika imannya sudah di atas rata-rata, ketika sudah tidak ada lagi pilihan Allah dengan yang lainnya, tapi ketika dia sudah ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah. Orang kalau udah mengenal Allah nih, suami istri yang udah mengenal Allah, tiap hari yang diobrolin bukan dunia, Bu, Ibu, tiap hari laki bini yang diobrolin bukan cuma cicilan, bukan cuma baju, bukan cuma uang belanja, nafkah, tapi yang diobrolin Allah. Saya mau tanya deh sama ibu-ibu, kalau mau tidur sama suami sering nggak ngobrolin Allah? Halo, belum pernah. Oh, masya Allah, dikasih yang soleh lagi. Ibu, hubungan suami istri yang paling indah itu tatkala ada space waktu yang kita luangkan untuk saling ngingetin kepada Allah dan ngobrolin tentang Allah. Suami istri ngobrol duit udah biasa. Pulang suami kerja, bang, duduk bang. Kenapa? Duduk. Kata lakinya dalam hati, ada perang dunia ketiga nih. Cium tangan kagak, saling kagak, nanya kabar enggak, suruh duduk. Apa mah yang mau diomongin? Ini kenapa uang belanja cuma segini? Mama itu biasanya sehari 5 juta. Kenapa cuma 1 juta? Papa kasih. Duit yang diomongin. Berantem ujung-ujungnya. Kenapa? Bahasannya dunia. Yuk kita ngobrolin dulu. Ngobrolin tentang apa? Tentang Allah. Kaget tuh pasti suami. Ya. Mungkin awalnya ibu diledek dulu, dalam hati suaminya, bini gue kesambet apa sih tuh, ngobrolin Allah katanya ya. Tapi itu kan obrolan yang sebenarnya bawa as-sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Emang ngobrolin Allah tuh kayak gimana sih Ustazah? Ngobrolin bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah, bagaimana Allah Ar-Razzaq, ya, Maha Pemberi rezeki buat kita. Bagaimana kasih sayangnya Allah. Ayah, iya bun, Allah sayang banget sama kita ya. Emang kenapa bun? Itu ngobrolin Allah. Kita nih banyak maksiat, kita sering jauh dari Allah. Apalagi mama jarang bersyukurnya dengan nikmat Allah. Tapi Allah tuh masih ngasih nikmat yang banyak buat kita. Allah gak pernah berpaling dari kita. Luar biasa ya Allah ya. Iya ya bun. Atau suami bilang sama istrinya, mah ngobrolin Allah yuk, ayo. Mah, papa lagi jauh nih sama Allah, iman papa lagi yang kusut, ibadah papa tuh lagi sulit, males rasanya. Coba dong mah kita obrolin yuk bagaimana luar biasanya Allah bagi kita mah. Itu tuh istri suami yang saling ingetin, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Ngomongin tentang Allah itu justru as-sakinahnya makin dalam rumah tangganya. Tenang. Suami ngelihat istri ingat Allah, istri ngelihat suami ingat Allah. Ibu-ibu deh kalau suami lagi tidur suka dipandang nggak suaminya? Benar? Suka pandang wajah suami? Suka ngedoain nggak ke suami? Ya Allah, ini laki-laki yang bertanggung jawab untuk kehidupanku ya Allah. Dia yang menafkahiku, dia yang melindungiku, dia yang memberikan kebaikan kepadaku ya Allah.
ngeselin bener nih kalau lagi nggak tidur nih katanya. Ada aja yang diomongin, didebatin sama istri. Bahkan ada istri yang saking ya Allah salahnya dia berdoa, dia bilang mudah-mudahan besok nggak bangun lagi. Dia nggak bikin gitu. Emang ada ustazah yang doa kayak gitu? Ada. Salah satunya ya Allah, saya punya ART dulu ya 10 tahun yang lalu pas saya baru-baru punya anak, saya punya ART. ART saya lagi hamil 7 bulan. Dia bilang, Bu, saya kan lagi hamil 7 bulan. Lah emang iya, Bu? Iya, nggak kelihatan ya, Bu? Enggak, Bu. Abisnya ya udah menyatu aja begitu ya, Bu ya. Dan dia tetap kerja di rumah saya selama setiap bulannya gitu. Bu, saya mau curhat nih. Kenapa? Kenapa, Bu? Ini saya kan hamil anak kelima katanya. Suami saya nggak kerja, tiap malam mabuk katanya. Nggak bertanggung jawab, tapi bikin anak, hayu rajin katanya. Nafkahin enggak, saya kerja tiap hari, sampai dia nangis ya. Dia bilang, Bu, dosa nggak Bu? Kalau tiap laki saya lagi tidur, tuh kan saya terlambat kalau dia tidur katanya. Tiap dia tidur saya bilang, ya Allah mudah-mudahan dia orang kagak bangun lagi. Udah deh, katanya jangan bangun lagi deh. Dosa apa enggak? Saya bilang, ya dosa, kita doain begitu. Kan tahu nggak ibu-ibu semua, kalau kita sedang berdoa, ada malaikat di samping kita sedang mengaminkan doa yang kita ucapkan. Kita doain orang, doain suami, mandang suami ya Allah, biarpun mukanya nggak mirip sama Leninko ya Allah, biarpun jauh sama Arya Saloka, tapi bagaimanapun dia suami terbaik saya ya Allah. Sehatkan badannya, kata malaikat amin, walaka bimithlim. Kita doain orang, pasangan, anak, orang lain, siapapun itu, kata malaikat amin, walaka bimithlim. Ya Rob, kabulkan doa dia dan semoga itu juga kembali kepada yang mendoakan. Makanya doa jangan yang buruk-buruk. Sekesel-keselnya sama orang, doain yang baik. Kenapa diamin malaikat kembali sama kita? Kita dengki sama orang, sombong bener baru beli mobil untuk tetangga katanya. Nyicil aja bangga katanya. Mudah-mudahan besok ke mobil rusak dah katanya. Celakaan kalau bisa, ya Allah, kata malaikat amin, walaka bimithlim. Kita yang celaka besok ya. Kenapa? Kita hobi doain orang yang buruk. Makanya kalau pengen doanya, pengen dapat kebaikan, sering-sering doain orang yang baik-baik. Contoh begini, ada orang pejuang garis buah, dia belum punya keturunan. Tak kala nih, kebanyakan doa yang dikabul itu banyak juga yang bukan berasal dari mulut kita ibu-ibu. Tapi tatkala kita dapat doa dari orang lain, kita pejuang garis buah, ketemu dengan sesama pejuang garis buah, kita nggak perlu doain diri kita, ketemu. Mudah-mudahan segera dikasih keturunan ya yang soleh. Kata yang garis dua juga yang lagi berjuang, ih kamu juga mudah-mudahan. Tuh malaikat saling aminin, amin walaka bimithlim, walaka bimithlim katanya. Seperti itu. Jadi sering-sering kalau punya hajat, bukan cuma rajin berdoa dengan lisan kita, tapi juga minta doain orang lain. Dan doanya yang baik sama orang lain, kenapa? Biar balik ke kitanya juga baik. Kenapa kita sering dapat sengsara, masalah? Mungkin, auzubillah, hati kita sering mendoakan keburukan untuk orang lain, balik ke kita akhirnya, auzubillah. Ya, ibu sekalian, maka itu dalam bab keimanan di Sahih Bukhari, al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun, dan kita harus sering berikhtiar agar iman kita tetap naik, stabil ya. Yazid bi taatillah wa yanqusu bil maksiyah. Iman akan turun ketika kita banyak maksiat. Kita akan lebih mudah memberi pilihan Allah atau yang lain kalau kita sering bermaksiat. Kenapa? Dihadapkan dengan kenikmatan yang lain. Ada orang yang ketika dicabut nyawanya, itu kan dalam Al-Quran disebutkan surah An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta. Ada dua tipe orang yang dicabut nyawanya oleh Allah. Satu, An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa. Ada orang yang dicabut nyawanya susah, berat. Ini ada paku, kita pajang ya, kita pajang tuh paku sampai dalam. Begitu kita mau pindahin tuh pajangan, kan pakunya harus dicabut. Dicabutnya keras, susah. Diputar lagi keras. Begitulah wan nazi'atil gharqa.
itu udah ikat mati. Atau ada orang ikat tali sepatu, ikatnya ikat mati. Dan yang kedua, ada orang yang ketika dicabut nyawa, wanasyitati nashta, lembut kayak diangkat ke atas. Atau ibu ngikat tali sepatu, tinggal dicabut ujungnya, udah kebuka tuh tali sepatu. Itu namanya wanasyitati nashta. Yang jadi pertanyaan pentingnya, Ustazah, kenapa ada orang yang dicabut nyawanya sulit, ada yang mudah? Kenapa dia sulit? Bisa bab dia udah ngikat mati dunia dalam hatinya, maka ketika dia dicabut nyawanya berat. Kenapa? Dunia sedang menguasai dirinya. Wanazi'ati gharqa, kata para ulama. Makanya dunianya jangan taruh di sini, biar gak berat nanti ketika sakaratul maut. Di mana dunia ditaruh? Di tangan, lepasin. Ini orang yang wanasyitati nashta, dicabut nyawa dengan mudah, adalah orang yang tidak mengikat mati dunia dalam hatinya. Dunia cuma jadi wasilah, perantara, jadi jalan saya menuju Allah. Makanya apa dosa terbesar dalam kitab Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair yang disebutkan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan apa dosa terbesar bagi seorang hamba? Asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dan syirik kepada Allah ini terbagi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Apa itu syirik akbar? Syirik besar, meminta kepada selain Allah. Man ata'arrafan au kahinan, siapa orang yang datang kepada dukun, orang pintar, peramal. Ada yang pakai kartu tarot, percaya dengan ramalan, termasuk zodiak. Hati-hati main zodiak. Saya kan Virgo katanya, saya mah Aries katanya, oh saya Gemini begini. Ya kalau sekedar buat lucu-lucuan ya nggak apa-apa, tapi kalau sudah diyakini sebagai nasib kita, itu yang salah. Sudah menyekutukan Allah. Ini banyak orang pamali-pamalinya, ramalannya. Coba lihat tangannya dulu. Ini garis tangannya begini, berarti jodohnya panjang nih katanya. Ini kalau ada garis tangannya putus, jodohnya sebentar nih katanya. Coba pencet ininya, oh anaknya ada 3 nih, ada jodohan 3 nih. Saya pernah kecil digituin dulu tuh. Pernah nggak ibu-ibu? Pernah. Saya nggak tahu itu dalil dan sumbernya dari mana. Wah, nggak ada jodohannya, kagak ada anaknya nih katanya. Wah, ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Ya Allah. Jadi ini sekali lagi yuk perbaiki tauhid kita. Jangan percaya sama ramalan. Nih banyak sekarang tukang ramal. Tahun segini, bulan ini akan kejadian katanya pesawat jatuh, akan kejadian bencana. Udah kembaliin kepada Allah, sang pemilik alam. Gak ada yang kita percaya selain Allah. Yang lain itu dapat bisikan semua. Biarpun kata kelebihan ya bisikan syaitan. Dikasih tahu nanti yang akan datang begini. Udah yakinin sama Allah. Termasuk apa asyirkul akbar? Selain kita menyembah kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah, menganggap ada yang bisa nolong kita selain Allah. Ada orang datang ke pohon, di pohon katanya bisa ngasih kekayaan. Taruh aja jeruk 5 biji, besok duit 500.000 ada di situ. Ada. Ada yang mandi di sungai ini, mandi di sungai ini, nanti kita bakal jadi orang begini-begini. Itu sudah menyekutukan Allah. Datang ke dukun, pengen kaya ke dukun, pengen naik jabatan ke dukun, pengen ada yang diincar, jodoh ke dukun, menyekutukan Allah. Dan langsung tawakaltu ala Allah. Gak ada pilihan lain, gak ada yang dipercaya kecuali Allah. Makanya dalam sholat apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Udah gak ada selain Allah. Termasuk orang nih, itu tadi syirkul akbar, menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah. Itu syirik besar. Hati-hati. Siapa orang yang datang ke dukun, tukang ramal, ya, percaya kepada selain Allah, gak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Harus tobat itu sebelum mati. Karena dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ada syirik
asghar, syirik kecil apa? Ria, pamer. Kita nggak nganggep Allah, ini kehebatan saya karena saya, bukan karena Allah. Saya kaya karena usaha saya, bukan Allah yang ngasih. Ya. Kemudian apalagi? Berniat atas nama selain Allah. Saya ibadah karena pengen dipuji, itu syirik kecil ibu-ibu. Saya sedekah karena pengen dapat sanjungan. Saya niat ini karena pengen itu, bukan karena Allah, itu syirik kecil. Termasuk ada orang yang ketika dapat kebaikan, dia bukan nganggep ini kebaikan dari Allah, tapi dari hal yang lain, itu juga syirik kecil. Misal, ada orang sembuh dari sakitnya habis minum obat. Bu, udah sembuh ya? Iya, katanya. Ini kalau bukan obat ini yang saya minum, saya nggak bakal sembuh. Ini gara-gara obat ini saya sembuh. Obat ini cuma wasilah. Yang nyembuhin mah tetap. Tuh kalau bukan karena saya berobat sama dokter itu, nggak bakal sembuh saya. Dokter itu wasilah, yang nyembuhin. Maka hati-hati dalam meniatkan sesuatu. Jangan sampai ada pilihan lain dalam hidup kita selain Allah. Ya, cinta kita pun nggak boleh berlebihan kepada makhluk. Beda kalau kepada Allah, 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 Allah. Malana maulan siwallah, kullama nadaitu ya qala ya abdi anallah. Kita yakinin Bu, kalau kita lagi rindu sama Allah, kalau kita lagi manggil Allah, apa tadi kata Allah? Qala ya abdi anallah. Kenapa sih wahai hambaku? Nih aku Allah, aku yang nolong kalian, kata Allah. Allah tuh cuma pengen satu, terakhir ibu-ibu, apa? Kita banyak ngerengek, ngangkat doa, ngangkat tangan kita. Ibu deh kalau anak yang baik, manja sama ibu, seneng apa enggak? Mama gendong, suka nggak? Suka. Suami ngerengek sama ibu, suka nggak? Mama katanya. Kan senang, betul nggak? Disayang sama orang yang dicinta, senang nggak? Senang. Begitupun Allah senang tatkala hamba yang Ia ciptakan, ya, kembali kepadanya sambil ngerengek. Ya Allah, ibarat anak baik, mama gendong, mama dede mau sama mama. Ini kita hamba ngerengek sama Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku cuma punya Engkau. Tuh ngerengek kayak bayi kita kepada Allah. Disitulah Allah bahagia, Allah senang melihat hambanya yang seperti ini. Makanya Allah itu At-Tawwab, Maha penerima tobat. Lebar dosa kita mah banyak, tapi gak pernah hitung-hitungan Allah sama dosa kita. Coba manusia, istri dan suami punya salah cuma sekali, diungkit 10 tahun kemudian. Saya gak lupa ya, 10 tahun yang lalu diungkit mulu. Tidak, dengan Allah selama hambanya bertobat dengan taubatan nasuha, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dirangkul kita semua. Qala ya abdi kata Allah. Oke, sekali lagi mudah-mudahan yang pulang dari sini after kajian kita lebih menyadarkan diri kita bahwa hidup ini bukan pilihan, tapi hidup ini untuk Allah. Semua yang kita niatkan, bakti sama suami karena Allah, mendidik anak karena Allah, seibadah apapun karena Allah. Kalau diniatnya karena Allah, diniatkannya karena Allah, gak berat Bu. Tapi kalau diniatkannya karena makhluk, pujian manusia, berat jalanin hidup. Insya Allah mudah-mudahan hati kita selalu dimudahkan untuk mengingat Allah, dijadikan hamba yang salihah, yang taat, dan mudah-mudahan pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Insya Allah. Saya minum ya. Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Dapat pencerahan baru ya? Insya Allah dapat ilmu baru. Baik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya boleh. Ada 2 orang penanya. Wah langsung di depan dua-duanya langsung 2. Sebenarnya yang nanya banyak nih Ustazah, cuman hanya 2 ya. Saya izin ya Mbak Tami minum ya. Hanya 2, oke baik. Nanti kalau ada waktu lagi boleh mungkin ditambah 1 ya. Baik, boleh sebutkan nama dan pertanyaannya.
Oh iya, ya terima kasih Mbak Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustazah. Gini Ustazah, ada pasangan kan nikah, Ya. tapi dia beda agama gitu. Satu Nasrani Kristen, satu Islam. Tapi mereka tetap jalan nih ya, sampai dia punya anak. Ntar anaknya ikut mamanya, ikut ayahnya. Jadi Kristen satu, Islam satu. Di rumahnya itu juga kosong, karena kan mereka dua ini ya. Dua agama. Kan kalau katanya kalau kita Islam itu zina ya, maksudnya kita menikah sama Nasrani itu udah tahu dianya, maksudnya kalau itu kan murtad gitu ya, maksudnya sama aja dia masuk Islam, tapi dia tetap ngelakuin itu gitu saja. Itu gimana? Ya. Baik, kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kesadaran dalam beragama ya. Jadi ternyata Bu, menjaga akidah itu sulit. Ya kan tadi gara-gara cinta, gara-gara apalagi perekonomian. Yang paling sulit itu menjaga tauhid kita, akidah kita untuk terus ikut agama Islam, untuk terus istiqomah kepada Allah. Nah, ini salah satu cobaannya adalah pernikahan. Ya udah deh, saya nggak mau keluar agama saya, tapi saya nikah dengan yang beda agama. Jadi kalau dia sebenarnya berprinsip layaknya Sumayyah, kan terakhir tuh saya belum nerusin tadi kisah Sumayyah. Sumayyah itu saking mempertahankan keimanannya, akhirnya dia dibunuh sama kafir Quraisy. Bagaimana cara dibunuhnya? Ditelanjangi di tengah padang pasir, ya, diikat tangan dan kakinya, kemudian dipanaskan pedang oleh kafir Quraisy, dibelah dari ujung kemaluan sampai kepalanya. Tapi dia tetap menyebut Allah, Allah, Allah. Sumayyah binti Khayyat, ya Allah. Itu sudah sampai mengancam nyawa. Ini kan masih dalam batasan cinta pernikahan. Kayak nggak ada laki-laki lain aja sih, kayak nggak ada perempuan lain aja sih. Makanya orang kalau sudah cinta, di mabuk cinta tuh buta. Kenapa? Karena cinta dia kepada makhluk lebih besar dibanding cintanya kepada Allah. Ini yang salah kaprah. Kan ini yang menjadi hal penting yang harus kita garis bawahi. Kenapa kita mudah melawan, membangkang kepada Allah? Karena hati kita sudah dipenuhi kepada makhluk selain Allah. Itu. Kenapa ada orang rela pindah agama? Kenapa ada orang rela menikah dengan yang dengan yang tidak seagama? Maka berarti rasa cinta dia itu dipenuhi kepada makhluk daripada Allah. Sudah tahu hukumnya nggak boleh, tidak sah juga, dan tidak bakal dilegalkan oleh negara Indonesia lagi. Banyak orang yang kejadian kayak gini nikahnya di luar negeri. Udah di luar negeri mah boleh katanya, Indonesia kan nggak boleh. Beda agama, harus satu agama, ya. Dan bagaimana hukumnya dia dianggap berzina? Walaupun katanya ada yang berpendapat begini, boleh kok menikah dengan ahli kitab katanya. Tapi kan ahli kitab zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Itu pembahasannya panjang tuh dalam tafsir ahli kitab ya. Ahli kitab zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Kalau dulu masih murni, sekarang udah beda. Maka sebagai orang tua, kalau kita mendapati anak, keluarga, teman, mohon dinasehati dengan sekeras-kerasnya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena hidup itu akan terus berjalan, dan pasangan bukan cuma itu, banyak kok. Allah tuh nyiptain dunia tuh luas. Saya kalau lagi ceramah ngisi tausiah ibu-ibu, kan sering tempat-tempat terpencil saya datengin ya. Jalan mobil saya bilang begini, ya Allah luas banget bumi Allah ya. Depok aja luas benar ternyata. Tangerang aja sampai sini ada, sampai situ ada. Berarti kan makhluk Allah itu banyak. Kalau orang udah cinta, dia nganggep manusia tuh cuma itu doang. Ya Allah, nggak ada lagi yang bisa saya temuin selain dia, ya Allah. Maka itu. Ya, jadi PR orang tua zaman sekarang adalah bagaimana menanamkan tauhid kepada anak sejak dini. Nah, jangan sampai gara-gara cinta, gara-gara perekonomian, gara-gara kesenangan dunia, kita sampai menggadaikan akidah kita pada Allah. Gitu ya. Jadi seperti itu ya, Bun ya. Bunda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Ustazah
yang memberikan waktunya. Pertanyaan saya simpel, hanya bagaimana kiat-kiat agar keimanan kita itu tetap istiqomah ya, mahabbah kita tuh kepada Allah tuh tidak terbagi gitu ya, karena begitu banyaknya kehidupan kita sehari-hari itu godaan-godaan dari media sosial maupun salah satu yang kedua itu ekonomi. Ya. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, ya sekarang ibu-ibu yang di sini nih lagi males atau enggak? Imannya lagi naik atau turun? Lagi naik ya. Kenapa? Karena lagi ngaji. Nanti nyampe rumah turun lagi nggak? Ya biasanya begitu. Bukan cuma kita, ibu-ibu, itu fitrah kok, fitrah manusia. Makanya kan dalam hadis Nabi disebut iman itu kadang naik, kadang turun. Ya fitrah manusia begitu. Ini pernah kejadian sama sahabat Nabi namanya Hanzalah. Hanzalah itu pulang ngaji sama Nabi di Masjid Nabawi. Kan Nabi kan ngajar ngaji nih sama para sahabat, ya ngajar Quran, hukum-hukum dalam Islam semua. Habis duduk nih di tempat ngajinya Nabi, pulang Hanzalah merenung. Begitu lagi diam duduk, disamperin sama Umar. Kata Sayyidina Umar gini, Sayyidina Umar atau Abu Bakar, saya lupa ya, antara itu sahabat Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar atau Umar, Hanzalah, kenapa kau merenung, kok diem aja, kayaknya sedih wajahnya. Sayyidina Abu Bakar, aku sedih. Sedih kenapa? Aku tuh kalau lagi duduk di majelisnya Nabi, rasanya aku jadi orang soleh, iman aku lagi naik. Kenapa? Lagi ngedengerin Nabi yang disampaikan, ingat Allah, ingat mati, ya, rasanya pengen taat aja sama Allah. Tapi begitu saya bangkit keluar dari majelis Nabi, nyampe ke rumah, ketemu sama bininya, ketemu sama anaknya, saya berubah lagi keimanannya. Yang tadinya saya soleh, rasanya saya pengen ngebangkang sama Allah, berubah jadi toleh. Toleh itu apa? Ya kadang-kadang durhaka, menyimpang gitu ya. Saya bingung, kok saya solehnya cuma di majelis Nabi ya, nyampe rumah saya nggak soleh lagi. Abu Bakar merenung juga, lah iya sih juga begitu ya katanya. Coba deh kita datang yuk ke Nabi, kalau bahasa orang Jakarta Baratnya begitu, kata orang Betawi nih ya Bu ya. Udah yuk kita bareng-bareng ke Nabi, kita tanyain, kok ngapa kita solehnya di majelis doang, pulang solehnya hilang. Nanya ke Nabi, Nabi pun tertawa. Apa kata Nabi? Mahlan, step by step, pelan-pelan. Emang gitu ujian kita manusia, ya. Ya tadi kan sama di Mekah Madinah kita soleh, nyampe sini toleh lagi. Bulan Ramadan kita soleh, lepas Ramadan toleh lagi. Lagi duduk, ya Allah, iya kata Ustazah Syifa begini, ya Allah, diresapin, ya Allah. Nyampe rumah ngeblank lagi, hilang tuh katanya, lupa. Bahkan ya beda lah vibes-nya sama di majelis ilmu. Begitulah kita kira-kira. Tapi kata Nabi, mahlan, step by step, dikit-dikit. Emang menuju soleh, menuju taat, dapat ridho Allah itu sulit. Tapi kalau ada pembiasaan, nah inilah pembiasaannya adalah yang disebut dengan istiqomah. Orang akan lebih mudah menaikkan keimanannya stabil kalau dia istiqomah. Kenapa sholat malam sulit? Karena sholat malamnya kalau punya hajat doang. Ya Allah, anak saya mau masuk universitas ternama, suami saya pengen naik jabatan, sholat tahajud 12 rakaat semalam. Habis tahajud diwitir, habis witir dia tasbih, hajat. Sholatnya kalau ada maunya doang, sedekahnya kalau dipuji doang. Maka istiqomah itu agar lebih mudah, dan iman kita, walaupun iman itu turun naik tadi sekali lagi ya, di tempat berbeda akan berubah lagi iman kita. Tapi paling tidak cari hal-hal yang membuat kita istiqomah agar stabil. Satu, kata Imam Al-Ghazali, kiat untuk istiqomah minimal melakukan kebaikan itu paksakan, cek orang Sunda nama, 3 kali berturut-turut. Sholat malam ini sholat, besok malam sholat lagi, besok malam sholat lagi, paksain. Malam keempat kalau nggak bangun rasanya ada sesuatu yang mengganggu.
Ya Allah, saya nggak tahajud lagi malam ini. Ya Allah, saya kesiangan lagi. Ada sesuatu. Kenapa? Karena kita mulai memaksa dan membiasakan. Yang kedua, agar istiqomah dan iman itu stabil, cari kawan yang terus mengingatkan kita kepada Allah. Jadi berteman itu jangan sembarangan, harus selektif. Teman itu kan ada dua model, Bu. Ada teman yang kalau kita melihat mukanya kita ingat Allah. Ada teman yang kalau kita melihat mukanya kita pengennya maksiat. Kenapa? Itu baru datang tuh ada berita baru kayaknya melihat model mukanya. Ya Allah. Ada teman yang ngajarin kita gibah. Maka tingkatan gibah tertinggi lagi saya bilang di mana-mana nih. Karena kenapa ibu-ibu itu paling potensial gibah. Sekalipun itu di majelis ilmu. Orang tingkatan gibah tertinggi, Bu Haji. Halo. Ibu, gibah itu nikmat nggak? Enak nggak? Gurih ya bahasanya ya. Tingkatan gibah tertinggi itu nggak lagi pakai suara dan ucapan, tapi udah pakai isyarat mata. Ada orang datang, dia sama temannya nengok. Itu udah model mata yang naik, betul nggak? Ibu kan sama suami juga begitu, itu berarti udah satu frekuensi kan? Tapi mudah-mudahan kode begitunya tuh ya untuk kebaikan, bukan gibahin orang. Ibu lagi makan sama suami, tiba-tiba di belakang suami ada orang yang gimana, pokoknya ibu bilang, jangan nengok katanya, gitu. Tapi ada suami yang nggak tahu isyarat, gitu ya, ya pakai nengok lagi. Nah begitupun teman yang satu frekuensi, mudah-mudahan satu frekuensinya karena kebaikan, bukan satu frekuensi ngegibah. Cuman isyarat mata atau mulut temennya udah ngomong. Ya Allah ya Rahman. Itu tingkatan gibah tertinggi. Jadi hati-hati, pilih kawan. Kalau punya teman yang suka ngingetin kita sama Allah, ucapannya juga menyadarkan kita akan Allah, ini teman yang harus dijadikan kawan, sahabat. Tapi kalau tuh teman makin bikin kita belangsak, kata orang Betawinya, makin jauh sama Allah, jaga jarak deh. Karena istiqomah itu sulit, naikin iman itu sulit, dan salah satunya siapa yang kita jadikan teman, begitulah keimanan kita. Almar'u ala dini khalilihi, kata Nabi, seseorang tergantung siapa kawan mainnya. Itu ya Ibu ya.